Your attention please. Sebelum kalian memulai video ini, perhatikan dulu info penting berikut ini. Oke, sekarang kita bakal belajar yang namanya swing. Yang kedua kita bakal belajar yang namanya support and resistance. Yang ketiga kita bakal belajar yang namanya SND atau supply and demand zone. Jadi kita belajar yang pertama adalah swing dulu. Terus nanti kedua kita SNR, ketiga kita SND. Jadi kita bisa tahu apa sih perbedaannya. Nah, yang pertama kita pelajarin dulu swing. Swing adalah titik daerah tertinggi atau terendah, bisa disebut swing high or swing low. Oke, di sini adalah swing high, sini swing low, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing high, swing low, swing low, swing high, swing high lagi, swing high, swing low, swing high, swing low, swing high. Nah, ini adalah yang namanya swing ya. Nah, terus apa sih support and resistance? Jadi, support and resistance itu menghubungkan antara swing tertinggi atau terendah sebelumnya. Minimal yang namanya SNR itu adalah 2 kali pemantulan. Nah, di pemantulan ketiganya ya, di pemantulan ketiga, keempat, kelima, keenam dan seterusnya ya. Ini adalah area-area kita open posisi. Jadi kita kalau misalnya ada swing high seperti ini, kita belum bisa open posisi di sini. Kalau misalnya baru 1 kali pemantulan seperti ini, dia turun, dia naik, terus dia turun, terus dia naik. Nah, di sini kan otomatis swing high nih atau pemantulan 1. Nah, ini kita belum bisa open posisi. Karena kenapa? Karena di sini belum terjadi area konfirmasi bahwa di situ area-area pemantulan. Jadi pemantulan kedua dan ke-1 itu adalah area-area konfirmasi. Dan yang ketiga itu adalah area kita open posisi dan seterusnya area 4, 5, 6 dan seterusnya. Terus SNR itu semakin besar yang namanya time frame ya, time frame ini semakin akurat. Nah, kalau kita ngeliat di sini kan kita menggunakan time frame 5 menit. Nah, ini semakin akurat. Nah, semakin tinggi time frame ya ini semakin akurat. Terus kalau misalnya kita menggunakan time frame yang kecil, ya kecil seperti 1 menit, terus 15 detik itu kebanyakan banyak false breakout-nya. Jadi banyak-banyak tipuan marketnya. Jadi kayak tembus sedikit terus nggak jadi tembus. Nah, ini kelemahan dari support and resistance di time frame kecil. Oke. Terus pola-pola candlestick yang berada di time frame tinggi itu biasanya lebih akurat daripada di time frame rendah. Misalnya seperti hammer kayak gitu-gitu. Nah, kalau misalnya kalian di time frame kecil biasanya hammer di tengah-tengah tren seperti ini muncul hammer terus tiba-tiba turun. Nah, ini rada-rada serem, kadang-kadang nggak bisa diprediksi. Misalnya di sini ada hammer harusnya pembalikan ternyata malah naik. Nah, ini kelemahan dari time frame kecil. Misalnya 1 menit dan seterusnya. Jadi disarankan sebenarnya tarik support and resistance itu di time frame 5 menit ke atas. Tapi bisa nggak di 1 menit? Bisa. Cuma ini nanti kita pelajarin biar kalian tahu sih apa sih perbedaannya di time frame 1 menit dan 5 menit. Oke, kita sudah tahu area-area dari support and resistance, swing high dan swing low. Habis ini kita belajar SND, tapi kita selesaikan dulu penjelasan support and resistance. Kita balik lagi di time frame 1 menit. Oke, kita mari belajar di sini untuk mencari support and resistance di area-area swing high dan swing low. Kita lihat di sini adalah ini swing low, swing low, swing low, ya, swing high, swing high, swing high, swing low, swing low, swing high, swing low. Ini swing high, swing low, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, swing high. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, di sini kita berada di time frame 1 menit ya. Ingat, kita sekarang berada di time frame 1 menit. Nah, support and resistance ingat apa? Kita mencari yang namanya area-area pemantulan. Nah, kita bisa seperti apa? Kita bisa menghubungkan area-area pemantulan tersebut. Oke, kita pakai garis trend. Nah, kita tarik tadi yang kita cari di sini. Set, kita tarik ini. Nah,
Ini kita menghubungkan antara swing high tadi, high, high, high ya. Terus kita bakal sekarang hubungkan swing low, swing low, swing low untuk menjadi area-area pemantulan atau support. Kita garis trend lagi, kita tarik lagi di sini. Kita tarik lagi di daerah sini ya. Tarik lagi. Nah, pokoknya ingat minimal adalah 2 kali pemantulan. Misalnya nih, tadi kalian tarik gini, kok nggak ada yang mantul nih, cuma 1 sama 2 nih, ya kan? Nah, ini agak-agak nggak jelas. Nah, kalian cari yang minimal 2. Dan ini bisa di adjustment. Misalnya kayak tadi itu, kalau misalnya kita ngeliat di sini kan nggak nempel ya. Kenapa nggak nariknya gini? Nah, kita lebih cari ke yang dia sifatnya bisa di-adjust atau disempurnakan. Nah, kalau misalnya kita ngeliat di sini kan nggak nyentuh, tapi kan yang dinyentuh bagian sini, di sini dan sini. Kita adjustnya di sini. Ya. Jadi caranya seperti itu untuk mencari support and resistance. Ingat minimal adalah 1-2 kali itu adalah titik konfirmasi dan 3, 4, 5, 6 seterusnya itu adalah kita open posisi. Misalnya seperti apa ini? 1, 2, kita nggak bisa open posisi di daerah sini karena kenapa? Kita baru dapat titik pemantulannya. Kita baru bisa open di sini. Ya, di 3. Nah, kita dapat nih, kita bisa open posisi di sini buy. Nah, terus kalau kita ngelihat, kita belajar dulu sekarang kenapa sih kelemahan time frame 1 menit nih ya kalau kita ngelihat ya. Di sini kalau kita ngelihat ini ada yang namanya penembusan. Pasti kalian mikirnya ini bakalan tembus, ya kan? Ini bakalan tembus nih, berarti dia bakalan naik. Enggak. Kalau misalnya di time frame 1 menit kelemahannya seperti ini. Jadi ada yang seperti daerah-daerah penembusan seperti ini, ya kan? Ada penembusan sedikit-sedikit seperti ini. Kalau kalian nggak paham, kalian udah mikir ini breakout dan kalian akhirnya open posisi di sini untuk ke atas. Salah. Jadi kalian harus lihat di time frame 5 menit. Karena kenapa? Kalau misalnya kalian pindah di time frame 5 menit, apa yang tadi tembus itu menjadi shadow atau penolakan market. Lihat, nggak ada yang namanya tembus di sini. Karena tadi itu sebenarnya adalah penolakan market. Maksudnya gimana? Ketika dia naik, mau naik nih, terus ditekan ke bawah, kamu nggak boleh sampai di situ. Harganya kamu harus turun di situ. Batasnya cuma sampai di situ. Turunlah lagi. Ketika dia seperti ini, mau lagi menyentuh area resisten, di sini lihat banyak rejection dari atas. Berarti apa? Ketika dia mau menembus, dia ditolak terus nih dari atas, ya kan? Kamu nggak boleh harganya naik di situ. Kamu harus turun lagi harganya. Akhirnya turun. Nah, di sini lihat ada shadow. Nah, kamu nggak boleh turun sampai di situ. Kamu harus naik lagi. Terjadilah yang namanya apa? Engulfing, ya kan? Naik lagi gini, mau naik nih tembus, nggak jadi, ditolak. Hargamu nggak boleh tembus, kamu cukup sampai di sini. Nah, akhirnya apa? Terjadi yang namanya morning star. Akhirnya apa? Turun, gitu kan? Terus kita lagi naik lagi, nggak boleh kamu naik di sini, kamu harus turun, turunlah lagi dia. Nah, di sini tercipta apa? Hammer. Akhirnya turun. Nah, ini kita sebagian materi ini kita lebih ke arah memahami candlestick juga. Sifat-sifatnya seperti apa ya. Nah, di sini juga nih ditolak-tolak. Kamu nggak boleh nih turun lebih dari ini, akhirnya ditolak dari bawah. Kamu nggak boleh turun, kamu harganya cukup sampai di situ, kamu naiklah. Nah, kayak gitu. Nah, inilah kelemahan-kelemahan kalau misalnya kita menganalisis di time frame 1 menit. Yang awalnya kita lihat breakout ternyata enggak di time frame 5 menit, ternyata dia masih turun. Nah, ini alasannya kenapa kita support and resistance lebih baik kita mencari di time frame besar. Oke, kita cari lagi di 1 menit. Oke, kita bisa tarik-tarik garis. Intinya apa? Intinya adalah minimal 2 kali pemantulan. Kita lihat lagi di sini ya. Di sini bisa sebenarnya tarik garis lagi. Di sini ya. Nah,
Nah, kalau kita ngelihat di sini, kalian lihat di sini dia bilang apa? Kamu nggak boleh naik di situ, kamu turun. Akhirnya benar-benar ditembus. Nah, ini bisa disebut pemantulan 1 ya. Terus turun pemantulan ke berapa? Kedua. Nah, kalau misalnya masih belum yakin, kita tunggu dulu di pemantulan ketiga. Nah, di pemantulan ketiga dia apa? Kalau misalnya kita yakin sudah pemantulan 1 dan pemantulan 2 sudah benar, kita bisa open di ketiga. Nah, kalau misalnya kita masih belum yakin, pemantulan 1, 2, dan 3 sebagai titik konfirmasi untuk pemantulan, kita open di pemantulan keempat. Ingat, semakin banyak pemantulannya, maka semakin bagus, semakin kuat support and resistance itu. Semakin besar time frame-nya, semakin kuat support and resistance-nya. Contohnya ini, 1, 2, ya kan, 3, 4, 5, ya kan dia nggak ditembus-tembus nih. Karena semakin banyak pemantulannya, dia semakin kuat, nggak bisa ditembus. Oke, jadi caranya untuk tarik support and resistance-nya seperti itu. Kita coba analisis di daerah-daerah yang kita mau open posisikan. Nah, contohnya seperti ini. Ini sebenarnya bisa nggak kita open posisi, ya kan? Kita cek dulu di time frame 5 menit. Nah, di time frame 5 menit dia sedang downtrend. Tapi kita tunggu dulu. Di sini dia apa? Ditolak dari bawah keras banget, ya kan? Kamu nggak boleh nih tembus dari sini. Naiklah. Dia juga ditolak lagi. Di sini juga ditolak lagi, di sini ditolak lagi. Nah, ini kemungkinan bisa naik. Nah, jadi analisisnya seperti itu. Coba kita balik lagi di time frame 1 menit. Biar kita lebih yakin lagi. Kita analisis lagi daerah-daerah support sama resistennya. Oke. Kita coba di sini open posisinya agak long. Kita open mulai dari 500 ya. Kita open posisi 4 menit ke atas. Kita open posisi di out Canadian, open posisinya 5 menit ke atas. Nah, terus setelah kita sudah paham support and resistance, kita sekarang bakal memahami yang namanya SND. Nah, SND adalah area-area supply and demand zone. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Kita sudah langsung dapat set. Ini tadi kita sudah tahu bahwa di sini ada area apa? Area support, area pemutulan. Tapi kita bisa ngeliat nih, daerah swing low-nya bisa kita kotakin. Nah, kayak gini. Ini adalah SND atau supply and demand zone. Jadi, apa gunanya? Jadi kalau misalnya kayak tadi, belum masuk nih, tapi dia sudah menyentuh di dalam area-area ini. Misalnya sampai di sini, set gini kan. Terus dia masuk sedikit, tapi dia nggak sampai ujung di sini. Nah, ini sebenarnya adalah area-area yang dimana kita sudah bisa open posisi. Nah, kayak gini nih. Dia udah masuk sedikit nih, dia tapi nggak sampai di bawah sini. Nah, ini kita bisa sudah open posisi di sini, kayak gitu. Di sini kan juga nih, tapi intinya dia nggak menembus sampai di sini. Kalau misalnya dia menembus sampai di sini, kemungkinan dia bakal turun. Jadi ini adalah batasan zona. Nah, kalau misalnya di forex, ini berguna untuk apa? Untuk untuk videonya barusan ke potong tiba-tiba, jadi nggak tahu kenapa error ya. Jadi tadi ternyata hasilnya adalah profit ya kalau kita ngeliat ya di sini ya. Kita masuk di sini langsung dia naik. Nah, jadi tak jelasin lagi pas di SND tadi terpotongnya. Jadi gunanya apa SND kalau misalnya di forex? Jadi SND ketika di forex itu gunanya untuk melihat area stop loss. Misalnya di sini. Kita terapkan di sini. Dari mana sih penetapan ini? Dari posisi kita shadow mendekati body candle terakhir dengan shadow paling bawah. Misalnya ini kan di sini nih, ya kan paling bawahnya. Kalian bisa menetapkan di sini sebenarnya. Di mana terus closingnya? Di paling shadow paling bawah ini. Set. Nah, sini. Terus gunanya apa sih? Biasanya kalau misalnya di forex, di sini kita tambahin 5 pips ke bawah. Untuk apa? Untuk menetapkan stop loss. Nah, di sini.
Nah, kalau misalnya di forex sih bergunanya seperti ini. Kalau misalnya kita lihat tadi ini dia langsung terbang, ya kan? Terus take profitnya di mana? Di sini take profitnya. Sebenarnya mau forex mau binary sama aja, tergantung gimana kita cara analisisnya. Market juga sama, kalian bisa lihat di trading view. Oke, terus contohnya lagi seperti apa? Contohnya lagi kita lihat di time frame 5 menit. Misalnya gini. Di sini ada apa? Di sini ada area supply and demand, ya kan? Di sini kita tahu di sini adalah area resisten. Tapi di sini juga sebagai area SND. Nah, kalau misalnya ini salah ya, kurang naik sedikit. Dari sini sampai pas di garis ini, paling tinggi. Set. Terus stop lossnya di mana? Ditambahin 5 pips di sini. Ini stop lossnya kalau kita misalnya di forex, ya kan? Nah, cara pun posisinya gimana? Kalau kita ngeliat berdasarkan marketnya kan gini cara bacanya. Ketika market itu naik, di sini ditolak. Kamu nggak boleh harganya tembus, ya kan? Di area sini kamu sudah harus turun. Akhirnya apa? Turunlah dia, ya kan? Terus naik lagi, seret. Nah, dia mencoba lagi untuk naik, set. Hargamu nggak boleh sampai di situ. Kamu harus turun lagi di sini, ya kan? Di sini dia jadi doji. Doji itu artinya netral atau dia sedang bingung. Dia mau naik atau mau turun. Kesepakatannya di harga berikutnya. Oke, kita sepakat kita turun. Jadilah apa? Jadilah Morningstar. Akhirnya apa? Akhirnya turun. Nah, terus dia naik lagi, ya kan? Ketika sampai di sini naik, terus ditekan lagi turun, ya kan? Hargamu nggak boleh sampai di sini, kamu harus turun lagi. Akhirnya turun lagi. Terus balik lagi ke atas. Di sini jadilah hammer. Kenapa? Kamu hargamu nggak boleh nih. Kamu cukup sampai di situ. Ditekan lagi ke bawah, ya kan? Nah, di sini jadilah apa? Jadilah Morningstar kembali. Oke, kita sepakat, kita konfirmasi turun. Akhirnya apa? Turunlah dia. Jadi gunanya untuk memahami itu seperti ini. Jadi kita memahami dulu dari swing, support and resistance, supply and demand zone, dan candlestick. Candlestick bukanlah hafalan, tapi bagaimana cara kamu memahami cara pembacaannya. Misalnya contohnya lagi seperti ini. Market sedang turun. Ya kan? Market sedang turun. Kita perhatikan di sini. Shadow-nya itu panjang di atas. Shadow-nya itu panjang di atas. Artinya gimana? Ketika dia naik, nggak boleh. Kamu harus turun. Ya kan, ditekan lagi kamu harus turun, ditekan lagi kamu harus turun, ya kan? Kalau kita ngelihat shadow dari bawahnya itu lebih pendek, ketika dia berusaha naik dia nggak kuat, ya kan? Dia sudah jelas di sini penolakannya kuat dari atas, jadinya apa? Downtrend, ya kan? Ketika dia sudah sampai di sini, kamu lihat shadownya sudah berubah, yang panjang yang sebelah mana? Yang bawah, bukan yang atas lagi, nih, yang bawah, nih, di sini jadi apa? SND lagi, makanya tadi dia naik set gitu. Nah, terus kalau kita ngeliat lagi di sini, seret, kita tarik lagi, di sini sudah menjadi area-area baru di time frame 1 menit. Di sini bisa mungkin jadi resisten, di sini bisa jadi support. Nah, jadi gunanya kita memahami itu seperti ini, bukan menghafalkan, tetapi lebih ke arah memahami yang namanya candlestick, memahami yang namanya trend, memahami yang namanya sifat market, memahami yang namanya pola market, support, resistance, dan swing SND itu juga bergunanya seperti ini. Jadi semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan mudah dipahami. Ingat ya, bukan menghafalkan tapi lebih memahami. Ketika kalian sudah memahami, untuk menghafalkan jauh lebih gampang. Oke.